Halo semuanya, Assalamualaikum. Dan apa kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat selalu ya. Kita ketemu lagi di channel Miss Ratna tentang matematika. Yuk, langsung kita lihat videonya. Menaksir hasil operasi hitung dua bilangan. Menaksir operasi hitung adalah memperkirakan hasil operasi hitung dengan cara membulatkan bilangannya. Dalam operasi hitung, taksiran ada 3 cara: taksiran atas atau tinggi, taksiran bawah atau rendah, dan taksiran terbaik. Taksiran tinggi. Taksiran tinggi dilakukan dengan cara semua bilangan yang akan dioperasikan dibulatkan ke atas terlebih dahulu. Taksiran tinggi. Contohnya misalnya 18 ditambah 44. Nah, kalau taksiran tinggi berarti angkanya ini semuanya dibulatkan ke atas ya. Jadi yang paling maksimal 18 ini dibulatkan ke atas ya, dibulatkan ke atas menjadi 20. Kemudian 44 dibulatkan juga, dibulatkan ke atas menjadi 50. Jadi dibulatkan ke puluhan semua. Jadi 18 ini akan menjadi 20 ditambah 44 ini jadi 50. Taksiran atasnya menjadi 70. Nah, contoh kedua, bagaimana kalau untuk pecahan desimal? 16,4 dikurang 3,5. Nah, 16,4 ini dibulatkan dulu, dibulatkan ke atas menjadi, dibuatkan ke atas ya, walaupun ini 4, 17. Kita jadi tidak pakai perbandingan, oh apakah ini lebih kecil dari 5 atau lebih besar dari 5, tidak pakai ya kalau untuk taksiran atas dan taksiran bawah. Jadi kalau taksiran atas dibulatkan ke yang paling atas. Kemudian 3,5 maka dibulatkan ke atas juga menjadi 4. Hasilnya adalah 17 dikurang 4 sama dengan 13. Nah, untuk contoh yang di buku ya, ada di halaman 32. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas atau taksiran tinggi. 12 dikali 18. Nah, 12 ini dibulatkan ke atas menjadi 20. 18 dibulatkan ke atas menjadi 20. Jadi 20 dikali 20 sama dengan 400. Yang B-nya 57 ditambah 147. 57 tadi dibulatkan ke atas menjadi 60 dan 147 dibulatkan ke atas menjadi 200. Hasilnya adalah 60 ditambah 200 sama dengan 260. Untuk pembagian 81 dibagi 23. 81 ini dibulatkan ke atas menjadi 90. 23 dibulatkan ke atas juga menjadi 30. Maka hasilnya 90 dibagi 30 adalah 3. Dan 63 dikurang 16. 63 ini dibulatkan jadi 70 dan 16 dibulatkan menjadi 20. Hasilnya adalah 50. Oke, untuk lebih pahamnya kerjakanlah latihan 1. Taksirlah hasil operasi hitung ini ke taksiran atas atau tinggi. Yang pertama, 14 ditambah 29, kemudian 26,25 ditambah 1,93, 67 dikali 15, dan 51 dibagi 12. Oke, hasilnya ditunggu ya. Taksiran rendah. Taksiran rendah dilakukan dengan cara semua bilangan yang akan dioperasikan dibulatkan ke bawah terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau untuk taksiran rendah atau taksiran bawah? Dengan soal yang sama, 18 ditambah 44 sama dengan 18 ini dibulatkan
dibulatkan ya. Dibulatkan. Tadi kan ke atas, sekarang ke bawah. Nah, ini dibulatkan ke bawah menjadi 10. Lalu yang 44 dibulatkan juga ke bawah menjadi 40. Hasilnya adalah 10 ditambah 40 sama dengan 50. Untuk yang kedua juga sama, 16,4 dikurang 3,5, maka 16,4 dibulatkan ke bawah menjadi 16. Jadi 4-nya dihilangkan. 3,5 dibulatkan lagi, dibulatkan ke bawah menjadi 3. Hasilnya adalah 16 dikurang 3 sama dengan 13. Nah, sekarang tentukan hasil operasi hitung dengan taksiran bawah atau taksiran rendah. Kalau tadi kan semua dikatasin, tidak peduli apakah dia lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5. Nah, kalau yang ini tidak peduli dia lebih besar atau lebih kecil, dia akan turun ke bawah. Jadi 16 ini dia akan dibulatkan ke bawah atau turun ke bawah menjadi 10. Dan 28 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Loh, Miss, ini kan 6-nya lebih besar dari 5, 8 juga lebih besar dari 5. Nah, untuk taksiran bawah atau taksiran rendah tidak dipedulikan apakah dia lebih besar dari 5, tetap dia jatuh ke bawah, akhirnya menjadi 10 dan 28 menjadi 20. 10 dikali 20 hasilnya adalah 200. Oke, untuk latihan 2, taksirlah hasil operasi hitung ini ke taksiran bawah atau rendah. Yang pertama adalah 76 dikurang 15, 18,8 dikurang 10,4, kemudian 12 dikali 13, dan yang terakhir ini 18 ya, 18,51 dibagi 6,7. Hasilnya berapa? Taksiran terbaik. Taksiran terbaik dilakukan dengan cara semua bilangan yang akan dioperasikan dibulatkan ke dalam satuan puluhan atau ribuan terdekat dahulu. Nah, untuk taksiran terbaik 18 ditambah 44 ini kita taksir atau dibulatkan ke yang lebih dekat. Jadi, nah ini baru berlaku. Mana yang lebih besar dari 5, mana yang lebih kecil dari 5 ya. Jadi 18 ini dibulatkan ke puluhan terdekat, karena ini bentuknya puluhan ya, ke puluhan terdekat atau ke bilangan terdekat. Nah, 8 ini kan di atas 5, maka dia akan naik ke atas menjadi 20. Kemudian 44 dibulatkan ke puluhan terdekat. Aduh, tulisan ibu jadi hancur ini ya. Jadi, nah karena 4 itu kan di bawah 5, kurang dari 5 ya, yang belakang nih ya, yang dilihat selalu yang belakang. Maka dia akan jatuh ke bawah atau turun ke bawah menjadi 40. Maka taksiran terbaik dari 18 ditambah 44 adalah 20 ditambah dengan 40. Hasilnya adalah 60. Halnya dengan pecahan ya. 16,4 dikurang 3,5 ya. Toh soal yang tadi dibulatkan dengan taksiran terbaik, maka 16,4 dibulatkan ke bilangan terdekat, dibulatkan ke bilangan terdekat, hasilnya adalah 16 ini. Nah, 4-nya di sini kan
kurang dari 5 ya, maka 4-nya ini akan dihilangkan sehingga menjadi 16. Kemudian yang 3,5 dibulatkan ke bilangan terdekat menjadi, nah karena di belakang koma ini 5 sama dengan 5, maka dia akan naik ke atas menjadi 4. Masih ingat kan pelajaran kemarin yang tentang pembulatan? Apabila di belakangnya kurang dari 5, maka dihilangkan. Jika sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Entah itu 5, 50, 500 ya, sama saja tergantung bilangan yang akan dipakai. Maka hasilnya adalah 16 ditambah 16 dikurang 4 adalah 12. Oke, contoh soal yang ada di buku. Taksiran terbaik, Edo memperkirakan harga buku tulis pertama Rp4.600. Harga buku tulis kedua Rp2.300. Harga buku tulis ketiga Rp2.800. Edo melakukan taksiran terbaik dengan membulatkan semua bilangan di bawahnya untuk satuan, puluhan, dan ratusan. Jika Edo membeli buku tulis pertama, buku tulis kedua, dan buku tulis ketiga, maka total pembelian buku sebesar 9.700. Jika Edo ingin membeli buku tulis kedua, buku tulis ketiga, dan buku tulis keempat, maka berapakah perkiraan atau taksiran terbaik untuk harga buku tulis keempat? Berapa total pembelian bukunya? Cukupkah uang Edo untuk membeli 3 buku tersebut? Oke, kita taksir dulu ini ya. Nah, penjelasannya seperti ini. Buku tulis pertama harganya 4.600. Buku tulis kedua harganya 2.300. Dan buku tulis ketiga harganya 2.800. Jika dijumlahkan semua, hasil aslinya adalah sejumlah 9.700. Ini kalau hasilnya asli ya, harga real, harga sebenarnya. Lalu bagaimana kalau harga taksiran terbaiknya? Nah, kita lihat, karena di sini bentuknya adalah ribuan, maka kita bulatkan ke ribuan terdekat. Jadi 4.600. Nah, kita lihat belakangnya ya. Lihat. Nah, 600 ini kan di atas angka 5 atau 500 ya. Kita bisa tulisnya di atas 500. Oke, karena 600, maka dia akan naik ke atas menjadi 5.000. Nah, yang belakang ini 300, dia berada di bawah 500 kan, di bawahnya, maka 300-nya ini akan hilang. Dia akan turun ke bawah menjadi 2.000. Sama halnya dengan 2.800. Nah, 800 di sini kan di atas 500 ya. Yang ini di bawah, yang ini di atas. Karena 8 lebih besar dari 5. Maka dia akan membulat ke atas menjadi 3.000. Nah, hasil taksirannya ini baru kita jumlahkan semua. Nolnya semua turun, semua ke bawah, 3. Nah, 5 ditambah 2, 7 ditambah 3. Nah, jadi total bukunya 10.000. Perkiraan terbaik atau taksiran terbaik ya, dari harga aslinya 9.700. Nah, contoh berikutnya adalah tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Nah, ini taksiran terbaik 23 dikali 15. Nah, ini perkalian ya. Maka 23 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Kenapa? Karena 3 di sini kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 20. Dan 15 di sini karena 5 itu sama dengan 5, artinya tidak kurang dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 20. Hasilnya adalah 20 dikali 20 sama dengan 400. Nah, untuk contoh yang kedua, ini mulai dengan pembagian. 81 dibagi 38, hasilnya adalah 81 ini dibulatkan ke bawah. Kenapa? Karena 1 ini kurang dari 5. Maka satunya dihilangkan akan menjadi 80. Kemudian dengan 38, karena 8 ini di atas 5,
maka dibulatkan ke atas menjadi 40. 80 dibagi 40 sama dengan hasilnya 2. Untuk yang penjumlahan seperti tadi ya, 57 ditambah 147. 57 ini karena 7 ini di atas 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 60. Dan 147, nah 7 juga di atas 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 150. Hasilnya adalah 60 ditambah 150 sama dengan 210. Kemudian yang terakhir, 63 dikurang 16. Nah, 63, 3 di sini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 60. Dan 16 karena 6 ini di atas 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 20. Hasilnya adalah 60 dikurang 20 sama dengan 40. Dan untuk latihan terakhir, latihan ketiga, tentukan operasi hitung ini dengan taksiran terbaik. Jadi yang ke satu adalah 2,9 dikali 3,4, 62 dibagi 18, dan nah ini gabungan ya, Rp3.900 ditambah dengan Rp5.300 dikurang dengan Rp2.800. Berapakah hasilan taksirannya? Ingat taksiran ya, bukan harga sebenarnya. Oke, itu tadi latihannya. Ibu tunggu lewat WA ya. Oke, dan jangan lupa likes dan subscribe-nya ya.